Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tadi udah baca Al-Waqiah ya. Jadi sekarang kita tinggal lanjutkan pengajiannya. Ya udahlah, orang udah baca Waqiah berapa kali tadi? 7 kali. Masya Allah ya, kita doakan itu baca Al-Waqiah. Ibaratnya para donatur semuanya didoain supaya rezekinya lancar, barokah gitu. Jadi jangan pelit, kita ini orang kaya dalam tanda kutip, ya enggak? Lah timbang kekuatan kita itu hanya mendoakan lah. Kalau mendoakan aja males, ya bagaimana ceritanya? Maka ada sabda Nabi bahwasanya qiwamud dunya bi arbaati asya. Pilar dunia ini adalah ada 4 perkara. Salah satunya itu adalah doaul fuqara, doanya orang-orang fakir. Nah, maka kita sebagai orang kaya dalam tanda kutip, ya gitu ya, harus sering mendoakan kepada orang-orang kaya. Di antara salah satu doakan adalah setiap pada asar kita istiqomahan baca Al-Waqiah 7 kali, sebenarnya 14 kali. Ya, gitu. Maka kalian ini mau nggak mau harus tetap tirakat. Saya garis bawahi, nanti sebelum Ramadan, ya sebenarnya kan memang puasa 40 hari itu, ya kan? Cuman karena kalian ya pada begitu dah, paling enggak nanti dilihat Ramadan itu berapa hari. Kalau enggak gini lah, 12 hari sebelum Ramadan puasa. Ngerti maksudnya? Nah, jadi supaya kalau memang Ramadan itu 29 hari ya tetap kita puasanya enggak kurang dari 41 hari. Nah, itu tirakatnya. Nah, kalian lagi tirakat itu ya baca Waqiahnya bukan 7 kali tapi 14. Setiap baca, selesai baca doanya tadi, Allahumma rzuqni ya rizqan wasi'an, ya tambahin. Kalau kan kita doain donatur, Allahumma rzuqni wal mutasaddiqina, kalau ngomong bahasa Arab yang ribet, dan orang-orang yang sedekah untuk al-aziz, semuanya doain. Nah, itu insya Allah kena tercakup. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu al-mu'rabatu qismani. Ini tolong diperhatikan karena ini ada satu masalah yang unik. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Apa saya baca luarnya dulu ya? Soalnya semalam itu kan kalian praktek baca nahwu. Mana? Siapa Dita, terus itu siapa lu namanya? Taksi. Ya. Termasuk Aflah sendiri. Siapa? Ramli ya. Sama. Orang al-kalamu huwal lafdhu. Al-lafdhu itu khobar. Itu bukan ya itu. Kalau ya itu badal gitu loh. Yang ngajarin kan Santi. Ya, yang suka nyimak ya Santi. Ternyata kesalahannya dari Santi, saya perhatikan. Nah, itu harus diluruskan. Nanti Santi saya saya tegaskan gitu loh. Al-mu'rabatu bermula lafat-lafat yang di-i'rabi. Itu udah ya. Kismani itu ada 2 bagian. Kismun yaitu satu bagian. Nah, itu baru yaitu, karena itu khobar. Kismun yaitu satu bagian. Yu'rabu yang di-i'rabi apa kismun. Nah, itu kalau dijadikan badal. Kismun boleh jadi kalian jadikan mubtada, jadiin khobar. Al-awwalu kismun itu loh. Yu'rabu berarti yang gitu loh. Kismun yaitu satu bagian. Yu'rabu yang di-i'rabi apa kismun. Bil harokati dengan harokat. Wa kismun dan satu bagian lagi. Yu'rabu yang di-i'rabi apa kismun bil hurufi dengan huruf-huruf. Jadi
kalimat-kalimat di sini sebutnya kalimat ya. Masalahnya di sini ada kalimat fi'il, ada kalimat isim. Jadi nggak boleh disebut langsung isim karena di dalamnya ada fi'il. Nah, qauluhu kembali ke kitab syarah yang di dalam. Qauluhu bermula ucapannya musannif al-mu'rabatu kismani, yaitu lafaz al-mu'rabatu kismani. In qulta, khobarnya qauluhu in qulta itu jumlahnya in qulta fil ikhbar bil mutsanna anil jam'i, itu jumlahnya itu adalah khobarnya qauluhu gitu loh. In qulta itu jika berpendapat siapa kamu, fihi di dalam qauluhu, di dalam ucapannya musannif, al-ikhbaru fihi itu tetap di dalam qauluhu, al-ikhbaru itu diharokatin, ikhbar bacanya bukan akhbar. Al-ikhbaru bermula membuat khobar, kismani itu kan khobar. Nah itu namanya al-ikhbar, membuat khobar. Bil mutsanna dengan isim tasniyah. Kismani itu isim tasniyah apa bukan? Isim tasniyah. Anil jam'i dari jamak mu'anats salim. Al-mu'rabatu itu jamak mu'anats salim bukan? Loh itu loh maksudnya biar kalian nyambung. Fala yakunu maka tidak ada. Jawabnya in qulta fala yakunu maka ora ono. Tidak ada fihi itu di dalam ucapannya musannif, dalam qaulihi apa yang la yakunu tato bukun itu bacanya, itu masdar. Tato bako ya tato baku tato bukon. Tato bukun apa keserasian. Kalau yang baca jannah mah tato bako. Ya nah, udah pasti. Tato bukun apa keserasian. Sinkron, gampangnya gitu kalau terjemahan bebas. Lu ngaji deket-deket kemari apa ngapain sih jauh-jauh? Geser kemari lo, ngaji jauh-jauh. Iya situ. Diangkat. Ntar ilmunya dipatok sama jin yang lewat bagaimana? Malah jauh-jauh. Ya, corona Pak, kan jauh jaraknya ya. Lah, tato bukun apa keserasian? Li'annahum karena sesungguhnya ulama-ulama nahwu syaratu itu menyaratkan, siapa ulama nahwu, fil khobari di dalam khobar, mensyaratkan ayyakuna pada bahwasanya ada apa khobar, ada itu mutabikon, serasi, cocok, sinkron, terjemahan sekarang, lil mubtada'i bagi mubtada. Apanya ifrad dan memufradkannya, wa tasniyatan dan apanya tasniyahnya, wa jam'an dan apa jamaknya. Ntar saya tulis. Maksudnya begini, diperhatikan supaya kalian tahu kronologis dan tahu permasalahan yang ada. Ini kan lafadz gini, deketin aja mat. Al-mu'rabatu kismani. Diperhatikan. Bermula utawi kalimat-kalimat kang di'irabi kismani iku ana loro. Oh, jelas. Kismani khobar apa bukan? Kismani dalam ucapannya musannif ini kan ada ketidaksinkronan antara mubtada dan khobar. Loh kok begitu bagaimana? Kismani isim tasniyah. Saya tulis nih biar tahu permasalahan kalian. Sementara al-mu'rabat adalah jamak mu'anats salim. Nah, kaidah kemarin dinyatakan bahwasanya antara mubtada dan khobar itu kan harus serasi, harus tatobuk kalau bahasa Arabnya, antara mufrad, tasniyah dan jamaknya. Contohnya zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Lah ini kok al-mu'rabatu kismani. Mu'rabat jamak mu'anats salim, kismani isim tasniyah, kan berarti enggak serasi, enggak sinkron. Ini paham gak nih? Ini akar masalah. Nah,
kita diajak oleh Kiai Syareh, Kiai Al-Asmawi untuk memahami masalah ini. Artinya ini satu poin masalah. Nah, kalau ada ingkulta fil ikhbar bil musanna anil jam'i fala yakunu fi tatabukun. Nah, itu maksudnya. Di sini terdapat membuat khobar dari isim tasniyah sementara mubtada'nya adalah jamak. Kalau pernyataan kamu seperti itu ujibah. Nah, ini dijawab apa pertanyaan tadi? Dijawab ini dengan dua jawaban. Dijawab ini dengan dua jawaban. Al-awalu anna al menjadi khobar salim. Kalau di dalam konteks di sini berarti lafadznya al-mu'robat. Tuh nyambung kan? Paham kan? Nah, di situ kudu dipahami. Abtolat maka membatalkan apa al jinsiyah minhu dari jamak. Membatalkan maknal jam'iyati pada makna kejamaan. Itu maknal jam'iyati pada makna kejamaannya. Udah satu dulu ya, nanti yang kedua biar kalian ini. Perhatikan. Al-mu'robat ini ada alnya. Al yang ada pada al-mu'robat itu disebut dengan al tapi al jinsiyah. Kalian pasti udah lupa. Al itu terbagi tiga. Pertama, al yang namanya al jinsi, ya kan? Yang kedua al terbagi dua awalnya. Pertama al jinsiyah, yang kedua al ahdiyah. Gitu loh. Al jinsiyah juga terbagi tiga, al ahdiyah juga terbagi tiga. Al jinsiyah ya untuk listighraqil afrod, listighraqi afrodil jinus. Kan gitu. Satu lagi saya lupa. Nah, al yang ada pada al-mu'robat, alnya itu al jinsiyah. Nah, karena al-mu'robat ini berupa jamak mu'annas salim, kemasukan al jinsiyah, al jinsiyah itu abtolat minhu maknal jinsiyah. Alnya membatalkan makna jamak. Oke, satu poin bisa dipahami nih. Oke, itu jawaban yang pertama. Ini biar nyambung. Wasani wal jawabu tsani. Nah, itu ada wal jawabu. Wal jawabu tsani dan bermula jawab yang kedua. Anna fihi sesungguhnya itu di dalam khobar, di dalam lafadz kismani takdiru mudho, takdiro khobarnya anna yang muakhir. Takdiro mudhofin apa? Opo ngira-ngirakno mudhof, mengira-ngirakan mudhof. Wa takdiru dan bermula takdirnya kalau dijelaskan, dijelentrehkan itu al-mu'rabatu dzawatu kismaini. Lafadz al-mu'rabatu dzawatu kismaini. Bermula mu'rab, kalimat-kalimat yang di-i'rabi dzawatu kismaini itu mempunyai, nah itu kan zawat jamaknya zat. Itu kan sinkron berarti sama-sama jamak mu'annas salim mulhaq sih setepatnya. Fahudifa maka dibuang apa al mudhofu mudhof. Mudhofnya berarti apa? Zawat. Kan gitu supaya kalian nyambung. Wa aqama dan menempati apa al mudhofu ilaihi mudhof ilaih. Mudhof ilaih berarti apa? Kismai ini. Nah, itu cara bacanya. Karena itu lafadz sebelumnya akoma harokatin mukomahu. Kalau yang baca janah pasti makomahu. Udah nggak salah. Karena itu dari kata-kata akoma maka isim maf'ulnya adalah mukom. Kalau dari koma isim maf'ulnya makom. Begitu loh. Mukomahu pada tempatnya mudhof ilaih. Fartafa'ah maka
terbaca rofa maka menjadi rofa apa irtifa'uhu, rofa'nya mudhof ilaih. Perhatikan. Sekarang yang kedua. Jawaban yang pertama tadi alnya adalah al jinsiyah. Jawaban yang kedua kismani. Nah ini nggak ngembet ke sini tapi fokus ke sini. Kismani ini asalnya adalah zawatu kismaini. Kalau zawatu kismaini, zawat ini jamaknya zat, jamak mu'anas salim, jamak yang ada tambahan alif dan ta. Bisa dipahami? Oke. Kalau zawat berarti dengan al-mu'robat sinkron apa enggak? Sinkron. Jelas kan? Al-mu'robat jamak mu'anas salim, mulhaq tepatnya. Mulhaq jamak mu'anas salim, zawat juga mulhaq jamak mu'anas salim. Oke? Akhirnya isim mudhofnya dibuang. Zawatnya dibuang. Kan berarti tinggal kismaini. Kismaini ini kan zawat mudhof, kismaini mudhof ilaih. Mudhof ilaih kalau dalam kaidah alfiyah wa ma yalil mudhofa ya'ti khalafa mukhalafun anhu idza ma khudzifa. Mudhof ilaih ketika isim mudhof dibuang, maka posisi isim mudhof ilaih bisa menggantikan isim mudhof. Karena kisma ini di sini dibaca jer, tandanya ya, dia menggantikan posisi zawatu. Zawatu itu kan dibaca rofa, kan begitu. Maka kisma ini juga akhirnya dibaca rofa. Yang kisma ini pakai ya menjadi kismani. Bisa difahami nih? Ini kronologis antara ketidaksinkronan al-mu'robatu kismani itu dijawab oleh Kiai Syarih, Kiai yang mensyarahi kitab dengan dua jawaban. Nah, masing-masing itu mempunyai alasan. Bisa difahami ya? Nah, inilah fungsi kitab syarah. Jadi namanya syarah itu penjabaran, melebarkan. Nah, yang kitabnya kecil, kitab namanya matan, itu kurang lengkap, disyarahi, dijabarkan pembahasannya, pemahamannya melalui kitab sarana. Kitab syarah itu nanti bisa dilebarin lagi, namanya khasiyah. Nah, maka pengarang kitab matan itu namanya mu'alif. Diperhatikan, namanya mu'alif atau musonif, orang yang menyusun atau mengarang kitab. Aldo juga nyusun kitab, maksudnya kitabnya pada berantakan, dirapiin, disusun ya. Nah, musonif juga, aduh, ya nggak? Bukan aja, tapi saya rasa nggak ngaruh sih. Memang yang masalah itu nggak tahu deh. Udah nggak? Ya udah. Oke ya, kita lanjutkan. Yang mengarang kitab kitab khasiyah itu namanya mukhasi. Tulisannya begini, khasiyah mukhasi. Mukhasi, pengarang kitab khasiyah. Itu penjabaran footnote itu kalau ini. Diangkat kepalanya dan tiduran ngaji mah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu bermula ucapannya musannif, qismun yu'rabu bil harokat wa qismun yu'rabu bil huruf. Tadi udah dibaca dalam kitab matan. Langsung kepada sarahnya. Qauluhu qismun yu'rabu bil harokat wa qismun yu'rabu bil huruf wal harokatu, dan bermula harokat. Nah ini perhatikan, kalian yang sering pada salah. Al kalamu wal lafzu ya. Wal harokatu, dan bermula harokat. Iya ya harokat. Al harokatu itu khobar. Afla disimak. Ya, al harokatu itu khobar. Jangan ya itu, salah. Lu ngerti? Kalau ya itu namanya badal. Ini khobar. Al harokatu itu harokat. Dibiasakan. Coba jangan ngawur ketika mentarkib makna. Nanti kebiasaan salah, repot kalian. Al harokatu itu khobar. Harokat as-salasu yang 3. Az-dhammatu ya.
Adzammatu yaitu itu badal dari al harakatus salas. Adzammatu yaitu badal, itu baru benar badal. Adzammatu yaitu dhammah, wal fathatu dan fathah, wal kasratu dan kasroh. Harokat itu ada 3, dhammah, fathah, kasroh. Wal hurufu dan bermula huruf-huruf, iya ya al huruf, huruful illati itu huruf-huruf illat, as-salasati yang 3, al wawu yaitu wawu, wal alifu dan alif, wal ya'u dan ya. Cuman itu huruful illah gitu ya, semuanya begitu. Semuanya begitu ya. Loh, padahal itu kan bukan huruf illat. Wow, ini juga kalau menurut saya perlu, ini maaf nih, kalian saja untuk teliti. Kalau huruf illat itu kan yang ada pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yakhsha, yarmi, yaghzu. Ya apa enggak? Nah, kalau yang dimaksud wawu, alif dan ya yang ada af'al khamsah itu kan isim. Isim alif tasniyah kan domir kan? Domir alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah. Itu kan bukan huruf illat. Ngerti gak maksudnya? Maka coba kita ngaji nahwu itu sedikit kritis. Belajar bisa membedakan mana huruf illat, mana huruf yang isim domir. Domir alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah mukhatabah. Kan gitu kan? Nah, artinya mungkin ini salah cetak atau bagaimana. Yang jelas itu bukan huruf illat. Coba aja kita lanjutkan. Al wawu wal alifu wal ya'u wan nunu dan nun. Kan? Fil af'alil khamsati. Oh, kalau yang dimaksud yarmi, yaghzu berarti benar. Oh, soalnya ada nun itu. Berarti enggak salah, benar. Al wawu yaitu wawu, wal alifu dan alif, wal ya'u dan ya, wan nunu. Nah, berarti ada enggak benar ini. Wan nu benar namanya. Wan nunu dan nun. Kalau enggak ada nun, nah itu menjadi masalah gitu loh. Wa fil af'alil khamsati, fil af'alil khamsati di dalam af'al khamsah. Faqad dama dan mendahulukan siapa musannif al mu'raba pada mu'rab bil harokati dengan harokat, alal mu'rabi atas isim yang atas lafaz yang di-i'rabi. Lafaz aja ya, jangan isim karena itu kan fi'il. Bil ada fi'ilnya gitu loh. Bil hurufi dengan huruf. Li'annal asla karena sesungguhnya asalnya atau hukum asalnya fil i'rabi atau hukum aslinya fil i'rabi di dalam i'rab ayyakuna itu bahwasanya ada apa al i'rab bil harokati itu dengan harokat. I'rab itu aslinya kan pakai harokat dhammah wawu dhammah fathah dan kasroh gitu loh. Wal i'rabu dan bermula i'rab bil hurufi dengan huruf, far'un itu cabang, wal aslu dan bermula hukum asal, tanda asal, muqaddamun itu didahulukan, alal far'i atas cabang. Maksudnya begini, perhatikan. Musannif mendahulukan kalimat-kalimat yang di-i'rabi dengan harokat, sementara yang di-i'rabi dengan huruf belakangan. Kenapa? Asalnya i'rab itu kan dengan harokat aslinya. Sementara i'rab dengan huruf itu kan cabang. Maka hukum asal yaitu i'rab dengan harokat didahulukan, sementara i'rab dengan huruf dibelakangkan karena yang asal ya memang harus didahulukan. Oke ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif falladzi, ini luarnya belum saya baca ini. Luarnya dulu dibaca ya. Falladzi maka bermula kalimat yu'rabu yang di-i'rabi apa alladzi bil harokati dengan harokat arba'atun itu ada 4. Arba'atu anwa'in itu ada 4 beberapa macam. Ismul mufradi ismul mufradi yaitu isim mufrad ismu. Wa jam'ut taksiri jangan begitu lagi. Wa jam'ul muannas wa jam'ut taksiri dan jamak taksir. Wa jam'ul muannasis salimi dan jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'i wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari'
alladzi yaitu mudhari lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya mudhari apa syai'un sesuatu. Udah titik, sekarang sarahnya. Qauluhu bermula ucapannya musannif falladzi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in dan seterusnya. Nau'un yaitu satu, arba'atu anwa' itu kan berarti 4 jenis. Nau'un yaitu ada satu jenis. Nau'un bermula boleh. Nau'un bermula satu jenis. Itu minal af'ali dari fi'il-fi'il. Wa thalathatun ay minha. Nau'un ay minha juga. Itu musawwiknya dibuang. Wa thalathatun dan bermula yang 3 itu minal asma'. Fa'ammal awwalu maka adapun bermula nau awal bagian yang pertama minal asma'i nyatanya dari isim-isim fal ismul mufradu maka itu isim mufrad. Wa taqaddama dan telah lalu apa anau sesungguhnya ismul mufrad ma itu isim laisa yang tidak ada apa ma tidak ada itu musannan berupa isim tasniyah wala dan tidak berupa majmu'an isim yang dijamakkan baik jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim ataupun jamak taksir. Isim mufrad adalah udah dibahas kemarin isim yang tidak berupa tasniyah tidak berupa jamak. Jamak ada 3 mudzakkar salim muannas salim dan jamak taksir. Wala dan tidaklah berupa mulhaqon itu isim yang disamakan bihima dengan tasniyah atau majmu'. Tidak berupa tasniyah atau jamak atau yang diserupakan dengan tasniyah atau jamak. Wala dan tidak termasuk minal asma'il khamsati dari asma khamsah. Wa yu'rabu dan di'rabi apa isim mufrad bil harokati dengan harokat mutlakon kelawan mutlak dengan mutlak. Maksudnya mutlak kemutlakannya sejauh mana sawaun ini tafsil. Sawaun itu sama saja karena ada apa isim mufrad mudzakkaron itu berupa mudzakkar au muannatsan atau itu berupa muannas masrufan itu berupa ditanwini munsharif maksudnya masrufan itu maksudnya munsharifan masrufan itu yang ditanwini kabakrin wa khalidin seperti lafadz bakrin dan khalidin au mamnu'an atau itu dicegah minas sorfi dari tanwin ka ahmada. Saya rasa nggak dijelaskan juga gampang kan ini kan bisa difahami jadi tanpa dijelaskan juga enak. Isim mufrad itu baik mudzakkar atau muannas munsharif atau ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif ka ahmada seperti Ahmad manik munsharifnya alamiah sama wazan fi'il. Wa Utsmana dan Utsman alamiah sama ziyadah alif nun kan itu sambil diperhatikan. Wa Umar dan Umar berarti alamiah sama udul. Wa Fatimah dan Fatimah alamiah sama taknis bita. Wa Zainab dan Zainab taknis bil hakiki. Wa Tolha dan Tolha alamiah plus apa taknis lafzi. Yang seperti itu kalian baca itu langsung connect langsung nyambung insya Allah udah paham. Kok masih lupa? Gas lagi terusnya. Oh begitu Dias. Jadi ngajinya semangat jangan mentang-mentang saya udah pakai kalung Pak. Ya Pak. Iya kesuruh ngopi nih lupa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah pakai kalung nggak usah lagi deres lah norak ya. Siapa yang norak? Ya. Loh begitu loh. Oke. Kita lanjutkan. Wasawaun dan itu sama saja karena ada apa i'rabnya isim mufrad zahiron itu zahir nyata jelas diantak kalau bahasa Betawinya au muqaddaron atau itu dikira-kirakan. Wasawaun dan itu sama saja karena ada apa isim mufrad muqaddaron itu dikira-kirakan. Nah ini perlu saya garis bawahi nanti li ta'adzuri karena uzur. Tapi kalau kalian jeli sih langsung nyambung sih. Kalfata seperti al-fata. Al-fata itu enggak setelah ta itu kan ada kayak ya. Itu alif. Kalau alif ta'adzur itu uzur. Uzur itu apa? Berhalangan.
Yang namanya alif itu kan huruf mati, tidak bisa diharokati gitu maksudnya. Jadi itu saya rasa jelas gampang kan? Ini saya tulis di sini nih. Al-Fatah. Kelihatan amat. Ini setelah huruf ta, ini kan ada ini alif sebenarnya. Alif cuman wujudnya kayak ya. Ini kan nggak bisa diharokatin, andekan boleh, cuma kan nggak boleh. Itu kan al-fata'ah, gitu kan. Cuma kan alif kan huruf mati, tidak bisa jam segini masih ngantuk adanya Aldi, ini kacau ini. Cuci muka sono. La ilaha illallah. Aldo cuci muka ayo. Lah jam 5 apa ngantuk ya Allah Aldi. Adik lu mah. Ya jelas ya. Ini nanti sebagai pembandingnya al-qadhi. Al-qadhi ini nggak boleh, al-qadhi nggak boleh. Kalau ini alasannya ta'adzur itu uzur gampangnya, berhalangan. Kalau al-qadhi ini sekalian saya nulis, nanti nggak saya tulis lagi. Itu alasannya sikol. Sikol itu berat, sikolun. Ini ta'adzurun. Loh, al-fatah nggak diharokatin alifnya karena uzur. Al-qadhi ya-nya nggak diharokatin itu karena sikol. Jelas sih. Nah ini langsung genggam gitu loh. Maksudnya genggam langsung paham. Kalau ngajinya deresnya itu paham, itu pasti semangat. Loh, gitu loh. Nah kan ngaji segitu lah di mutolaah di deres, wah keren. Nah biar kelar lah. Mana tadi? Aulid sikoli atau karena sikol berat, kadai seperti adai. Itu nggak boleh, adai nggak boleh. Wal qadhi dan qadhi. Udah itu yang pertama isim mufrad. Yang kedua atsani bermula yang kedua minal asma'i. Nyatanya dari isim-isim jam'ut taksiri itu jamak taksir. Nanti ditulis gak apa-apa biar jelas lah. Sawaun itu sama saja karena ada apa irobu irobnya jamak taksir. Zohiron itu nyata. Nahwu ja'ar rijalu seperti contoh ja'ar rijalu. Au muqaddaron atau dikira-kirakan. Dia menjadi contoh ar-rijalu, lamnya dibaca dhammah. Au muqaddaron atau dikira-kirakan kal asari, itu zamannya sariyah. Wal adzari, itu dua-duanya muqaddar. Wasawaun dan itu sama saja karena ada apa jamak taksir li mudzakkarin itu menunjukkan mudzakkar au li muannasin atau muannas. Jamak taksir yang mudzakkar ya contohnya tadi rijalun, rajulun menjadi rijal. Yang mu'anas hindun menjadi hunud. Gitu loh contohnya. Atsalis bermula yang ketiga minal asma'i nyatanya dari isim-isim yang i'rabnya pakai harokat. Jam'ul mu'annasis salimu itu jamak mu'annas salim. Nahwu ja'at al-hindatu itu seperti contoh ja'at al-hindatu. Jelas gampang itulah. Telah datang siapa Mpok Indun. Wa ra'aitul hindati dan melihat siapa saya al-hindati itu pakai kasroh semua. Kasroh itu harokat. Wa marortu dan berjalan siapa saya bil hindati bertemu dengan Mpok Indun. Itu titik yang ketiga tuh. Udah berarti kan cuma 3 isim. Isim mufrad, ingat-ingat. Jamak taksir dan jamak muannas salim itu yang i'rabnya menggunakan harokat. Wanau dan bermula bagian. Alladzi yaitu nau minal af'ali nyatanya dari fi'il minal af'ali nyatanya dari fi'il wa ya an-nau alladzi minal af'al al fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari'. Wa huwa dan bermula fi'il mudhari'. Nah ini keren nih. Rabi'ul mengartikannya begitu. Kalau 4 aja arba'atun. Nah, karena ini an-nau mudzakkar rabi'un. Kalau muannas berarti rabi'atun gitu loh. Bisa dipahami bila dicor terus diasah terus pasti tajam. Bodoh itu kan ada kalanya memang karena malas kan. Wah saya mau Pak emang udah ditakdirkan bodoh Pak. Wah itu alasan orang-orang malas. Ngerti? Nggak ada takdir itu bodoh. Jelas kan?
asal mau merubah takdir, karena bodoh itu adalah takdir mu'allaq. Oh, maksudnya mu'allaq apa? Digantungkan, bisa dirubah. Kaitannya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengerin nih, siapa perempuan yang suka ini? Umi mana Umi? Oh, nggak ada Umi ya. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu bisa merubah. Jadi kan takdir ada dua. Ada takdir mubrom, pasti ajalnya ya, rizkinya, rizki aja masih mu'allaq, ajal aja lah. Itu mubrom, maksudnya pasti. Tapi kalau mu'allaq, si fulan ditakdirkan bodoh. Tapi kalau dia mau rajin ya dia pandai, kan gitu. Nah, si fulan ditakdirkan miskin, tapi kalau dia tekun, giat berusaha, giat dagang, giat dan lain sebagainya, maka akan kaya, kan begitu. Nah, jadi jangan menutupi kelemahan itu mengatasnamakan takdir, begitu loh. Fa innahu, maka sesungguhnya fi'il mudhari yurfa'u itu di i'rabi apa mudhari dibaca rofa, di i'rabi rofa, dirofakkan gampangnya lah. Dibaca rofa apa mudhari bi dhammati dengan dhammah. Nahu yadribu, seperti contoh yadribu itu baknya dibaca bu, itu rofa, tandanya dhammah. Wayun sobu dan dibaca nasab apa mudhari bil fathati dengan tanda fathah. Nahu la yadriba, seperti contoh la yadriba, tidak akan mukul siapa fulan. Wa yujzamu dan dibaca jazm apa mudhari bis sukuni dengan sukun. Nahwu lam yadrib, itu baknya disukun, nggak ada cer, nggak ada kasroh. Kan fi'il mudhari, fi'il mudhari tidak ada tidak ada cer gitu. Oke? Tanggung itu sampai wa kharaja itu loh. Qauluhu bermula ucapannya musannif, yaitu lafaz wa kulluha turfa'u bil dhammati. Wa kulluha dan bermula semuanya tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu syai'an gitu. Turfa'u itu dibaca rofa apa kulluha bidhammati dengan dhammah. Nahu ja'a zaidun wa rijalun wa muslimatun wa yadribu zaidun amron. Nah, itu seperti contoh ja'a zaidun, itu zaidun dibaca rofa, tandanya dhammah. Wa rijalun atuf kepada zaidun dibaca rofa, tandanya dhammah. Wa muslimatun, dan masuk aja Neng, udah suruh masuk, ayo masuk, suruh masuk enak. Wa muslimatun dan muslimatun itu atofnya kepada zaidun. Contoh yang berikutnya wa yadribu zaidun amron, dan contoh yadribu zaidun itu yadribu zaidun amron pada amr. Watun sobu dan dibaca nasab, hujan ya gede, dikit lagi dah, muter-muter amat. Oh, watun sobu biar enggak anu. Watun sobu dan dibaca nasab apa kulluha bil fathati dengan fathah. Nahu la yadriba amrun zaidan, itu beri contoh la yadriba, tidak akan mukul siapa amrun amr zaidan. Awas jangan salah nih, wawnya agak misahkan itu amrun, ntar kamu bacanya umaru wa zaidan lagi, itu jelas gak? Wawnya itu nempel sama amrun, oh gitu loh. Kalau yang baca nggak ngeh bisa kejebak lu. Wa yadribu umaru wa zaidan, bukan, wawnya nempel sama amrun. Jadi kan gini nih, perhatikan nih, kalau ada wawunya bacanya amrun atau amrin. Kalau nggak ada wawunya umar, gitu loh. Lah itu kan tulisannya kan wawunya agak misah kan. Nah, takut kejebak kalian, kejebak salah, gitu loh. Oke, dikit lagi. Wa tukhfadu dan dibaca khofat apa kulluha bil kasroti dengan kasroh. Nahu marartu bi zaidin wa rijalin wa muslimatin. Udah gampang lah itu. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa tujzamu bisukuni dan dibaca jazm apa kulluha bisukuni dengan sukun. Hadza bermula ini tujzamu bisukun
atau hadza bermula ini qauluhu wa tujzamu bisukun bin nisbati dengan dinisbatkan lil fi'lil mudhari terhadap fi'il mudhari. Fa innahu maka sesungguhnya fi'il mudhari yujzamu itu dibaca jazm apa mudhari bisukuni dengan sukun nahwu lam yadrib. Seperti contoh lam yadrib. 5 karena keterangan takut dama yang telah lalu apa malaka bagi kamu min anal jazma dari sesungguhnya jazm muhtasun itu dikhususkan bil fi'li dengan fi'il wal jarro atau kepada min annal jazma harokatin daripada salah wal jarro dan sesungguhnya membaca jar muhtasun kalian baca wal jarru juga benar, cuman saya tekankan supaya kalian terlatih kaitannya main atof gitu loh. Wal jarru juga benar kan, aneh kan wal jarru dan bermula membaca jar itu wawunya istiqnaf gak wawu atof gitu loh, benar juga. Muhtasun itu dikhususkan bil asma'i dengan isim. Lihat titik sekarang nih saya tulis mat, ini diri nggak apa-apa mat, cuman jangan digoyang-goyang ya. Nih i'rab dengan harokat takut gak muat. I'rab bil harokat itu kan ada 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari. Nih semuanya rofa, nasab, khofat, jazm. Kalau bisa jangan dihapus ya, ingetin yang lain. Ini semuanya udah gini ada, saya buat tabel saya hapus. Ini begini, seret. Biar simpel. Isim mufrad rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, khofatnya pakai kasroh. Karena isim mufrad jazm tidak ada. Yang kedua jamak taksir rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah. Ayo bareng-bareng jawabnya. Khofatnya pakai kasroh. Kan gitu. Jamak muannas salim, rofanya pakai nasabnya ayo kasroh. Nah ini yang nanti pembahasannya besok. Ininya tetap kasroh. Ini jayum nggak ada karena isim lah. Fi'il mudhari rofanya dom. Nih nggak ada orang fi'il ini sukun. Kalau fi'il mudhari maka fi'il mudhari ini nggak bisa di sini berhenti. Nanti ada fi'il mudhari sahih akhir apa mu'tal akhir. Maka kalau bisa ini bawah dihapus nggak apa-apa. Ini jangan. Ingat-ingat ya supaya nanti ini simpelnya pembahasan yang panjang lebar tadi kalau dibuat tabel itu seperti ini gitu loh. Oke, nanti yang bawahnya juga sama, tinggal maka ini jangan dihapus, usahakan ya. Oke, simpel kan? Contohnya kan tadi udah ditulis. Udahlah hujan nih, bentar lagi sinyal pasti muter. Kita lanjutkan besok sore gak apa-apa. Wa kharajan dalika tuh besok, mudah-mudahan ya bisa kelar itu. Baru babul af'al. Oke, saya rasa cukup ya. Ada yang mau nanya? Aldi mau nanya, Aldo mau nanya, Pak nanti malam makan apa gitu? Ya makan nasi. Aldo. Rizky mau nanya nggak? Ono Ramli nanya kapan selesainya Pak gitu lagi. Ya ono Painah diajari nih, maksud saya anak perempuan kok sama nih, jangan naik ke atas semua. Yang anak-anak kecil itu dibiarkan ada yang bimbing, gantian lah. Yang datang duluan ya ngarahin gitu loh. Oke, ini hujan ini.
asal malam minggu hujan. Saya turun mau ngaji keluar kan, malam minggu kemarin udah libur ini, tapi ntar saya nekat pakai jas hujan dan nggak enak. Kita untuk bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.